Seperti ini lokasi ditemukannya jenazah anak sekolah tersebut. Suasananya memang cukup creepy, cukup serem. Kondomnya di dalamnya. Ada kondomnya di dalamnya, Baraya. Ini kondom nih, tisu dan beberapa kondom. Jadi mereka itu sebetulnya berteman ya, bisa dibilang berteman lah, dan kenal dekat ya. Jadi semasa almarhum SD. Oke, assalamualaikum baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi. Di video kali ini saya berada di Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat, baraya. Video ini viral 6 hari yang lalu atau 7 hari yang lalu ya. Jadi memang ini sudah hari ke-7. Sengaja saya hari ke-7 karena memang dalam proses penyidikan. Jadi hingga akhirnya saya nunggu dulu, barulah saya bikin di sini. Di video kali ini saya tidak akan untuk mengenang rasa sedih atau membuka luka kembali, tapi di sini saya akan memberikan, anggap saja video ini edukasi untuk kita semua kalau kita harus lebih menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita langsung aja menuju ke sana, baraya. Woi. Sisa-sisa kejayaan dulu. Kampung Gajah ini dulu favorit, baraya, populer. Ini ikonnya ada gajah di sini. Oke, kita coba izin dulu ke security yang di depan, baraya. Dan tepat di depan saya inilah jenazah itu ditemukan oleh para konten kreator atau rekan-rekan dari live streaming malam-malam sekitar jam habis Isya mungkin ya, ba'da Isya di sini, baraya. Padahal yang saya dengar kisahnya itu ceritanya mereka itu udah 2 hari melakukan live streaming di lokasi ini, tapi mereka menciumnya, jadi mencium bebauan seperti bangkai kucing. Kalau kita lihat memang sudah ditutup, seperti ini lokasi ditemukannya jenazah anak sekolah tersebut setelah 6 hari ya, baraya. Memang lokasinya, coba kita lebih dekat lagi, karena yang ditakutkan ini sebenarnya ular di sini. Saya bukan takut yang lain-lain, tapi takut binatang kayak ular dan yang lainnya ya. Nah, saya coba untuk tidak melewati garis polisi. Di sini ditemukannya. Di depan gedung atau bangunan putih itu ya. Suasananya memang cukup creepy, cukup serem, dengan tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh, ditambah suara binatang-binatang yang saya pun nggak tahu bentuknya kayak gimana. Terlebih ini lagi mendung, jam 3:30 sore. Sebetulnya saya bisa saja memaksakan untuk masuk lewat ke bawah sini, tapi ada baiknya saya tidak akan melewati. Jadi cukup sampai di sini aja, baraya. Aroma tidak sedapnya masih tercium, makanya saya menggunakan masker. Balik lagi, saya jelaskan, video ini tidak bermaksud membuka luka lama
atau mengenang masa-masa suram atau menyedihkan, tapi jadikan edukasi video ini agar kita bisa lebih menjaga adik kita, menjaga anak kita, menjaga keponakan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau dari informasi yang saya dapat, ada beberapa ya Baraya yang saya dapat. Pertama, dari pihak kepolisian mengatakan karena memang memutuskan pertemanan dan segala macam. Tapi secara logika, kalau kita ngomongin logika ya, kalau kita musuhan sama teman, udah aja musuhan aja gitu, biasa aja. Tapi di kisah ini itu ada sesuatu mengenai. Jadi kalau dari informasi yang saya dapat ya sementara ya, jadi kita sebut almarhum saja. Almarhum itu memang sudah berkonsultasi dengan guru BK mengenai hal-hal yang dia alami semasa hidupnya. Jadi beliau itu orang Garut, almarhum itu orang Garut, lalu dipindahkan ke Bandung dari SD dari SD ya. Jadi SD-nya di Garut, sekolah dasarnya di Garut, lalu dipindahkan ke Bandung. Itu karena ada lain hal. Jadi ada berhubungan dengan orang tuanya itu ingin memisahkan keduanya gitu Baraya. Jadi mereka itu sebetulnya berteman ya, bisa dibilang berteman lah, dan kenal dekat ya. Jadi semasa almarhum SD, si pelakunya itu SMP, mungkin si pelakunya merasa suka cinta sayang dengan almarhum Baraya, hingga akhirnya merasakan sedih. Dari beberapa foto yang saya cantumkan di video ini, atau cantumkan foto, ini adalah bukti-bukti kalau anak ini memang sangat mencintai ya, kayak gitulah. Saya juga susah menjelaskan. Intinya kita harus lebih peduli lagi dengan anak kita, dengan adik kita, dengan keponakan dan segala macam, saudara kita, teman kita juga. Karena kejahatan itu ada di sekeliling kita, Baraya. Jadi, ex Kampung Gajah ini itu memang terkenal dengan sesuatu hal yang, mohon maaf ya Baraya, tapi ini memang terjadi kejadiannya banyak sekali. Di Kampung Gajah ini juga sering terjadi hal-hal aneh. Dari mulai hal mistis, dari mulai hal yang realnya, bahkan sempat ada penganiayaan di ex Kampung Gajah ini juga. Sering juga penganiayaan ya. Lalu sering juga dipakai hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, perzinahan, bisa dibilang mungkin perselingkuhan atau hal-hal negatif lainnya lah ya Baraya. Jadi luas sekali ex Kampung Gajah ini. Dan ini tuh memang jadi pasar tumpah setiap hari Minggu. Semenjak ada kejadian ini, katanya ini tuh jadi sepi. Pembelinya sepi, pedagangnya banyak, pembelinya sepi. Hingga akhirnya ya begini. Biasanya itu bulan Ramadan, itu sore-sore tuh ngabuburit orang-orang kesini. Tapi sekarang sepi banget. Saya akan coba ke gedung yang satu lagi, yang dimana gedung itu memang sering dipakai hal-hal yang senonoh Baraya. Sekarang saya mau ajak Baraya untuk melihat bangunan-bangunan yang lain ya, yang ex Kampung Gajah itu kan luas banget. Sini juga ada gedung putih, gedung itu warna putih, besar banget, dan memang sering dipakai nongkrong-nongkrong yang gak jelas gitu. Ada anak-anak lagi ngabuburit. Hai. Jalannya pun memang sudah tidak terawat, sudah jarang orang lewat ke sini. Jadi rumput-rumputnya tuh tumbuh di aspal jalan ya, sampai merembet ke jalan gitu.
nggak tahu kemana itu. Ini pedunan yang cukup curam ya, dan memang horor Baraya, scary, creepy jadinya, serem. Nah, inilah gedung putih yang sering dipakai orang-orang. Ini bekas bangunan juga yang dipakai. Kita akan menuju ke sana, ke gedung putih itu. Gedungnya cukup scary ya, cukup mengerikan. Oh, ada orang beraya, kita coba ngobrol-ngobrol aja. Bahkan sampai dituliskan gedung ini, nih, ini sampai dituliskan seperti ini. Gedung ini dipantau atau diawasi, dilarang mesum di area gedung ini. Ini sampai dituliskan, berarti banyak orang mesum di gedung ini, di tempat di ex Kampung Gajah ini ya Baraya. Itu sekarang jadi lahan perkebunan oleh warga sekitar. Ya, wih. Tabu sabaraha Bapak wih teh? Tabu sabaraha ge sebut tabu opat paling abdi mah. Tabu opat teh wih, opat teh. Tabu opat mah wih. Oh iya. Terus teu enong di dieu dong pok wae. Iya koong Bapak di dieu mah. Abi Widi Pak nya yang ninggalan. Sampai mana? Iya. Iya, nuhun Pak. Mana? Kan pada kosong ini. Jadi ternyata betul Baraya. Menurut Bapak dan si Akang putranya, jadi di sini tuh banyak ditemukan kondom pengaman ya. Astagfirullahaladzim. Terus juga banyak ditemukan botol-botol miras. Saya sudah izin ke Bapak, jadi kita akan coba lihat keseluruhan dari gedung ini supaya tidak penasaran. Gedung yang sangat luas sekali ya. Kita akan coba ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang cukup cerah setelah 4. Walaupun tadi agak cukup mendung dan ada rintik-rintik hujan, tapi kembali lagi panas. Jadi
tempat ini sering dipakai juga aktivitas seperti live streaming TikTok, terus tempat-tempat horor kayak gitu. Ada ya. Sepertinya jalannya ditutup atau dibuka ya. Kita coba lihat. Kayaknya dibuka deh. Kita lihat dulu ke sini. Jadi sekarang dimanfaatkan oleh warga, diberi ini ya, apa? Penanaman apa ini? Kembang, bunga. Kita ke atas, lewat sini Baraya nih. Sini banyak sekali tulisan-tulisan vandalisme kayak geng-geng motor gitu ya. Betul. Eks Kampung Gajah ini memang sering dipakai hal-hal yang nggak benar ya Baraya. Walaupun katanya ada security-nya di depan. Dulunya itu tempat wisata, hingga akhirnya menjadi seperti ini sekarang. Di depan saya ini ada kolam, terus ada perahu dan segala macamnya. Wow. Ini kayaknya diberdayakan. Kita ke atas lagi, ke lantai 3. Banyak sekali tulisan-tulisan, entah itu komunitas atau organisasi apa, saya juga nggak tahu nih. Yang jelas semenjak terbengkalai enam 7 tahun yang lalu menjadi bangunan angker, bangunan yang sering dipakai nggak jelas seperti ini. Sampai saat ini saya belum menemukan ada sisa-sisa miras menuju ke lantai 4. Nanti kita akan coba. Bau bangkai. Sepertinya bangkai kucing entah bangkai apa ya. Kelawar anjay, kaget banget. Ini halaman luas banget ya. Kelihatan dari sini juga. Kita coba ke lantai 4. Apakah masih sama gedungnya atau ruangannya? Karena saya pun baru pertama kali ke sini. Oh. Wow.
Sayang banget ya, gedungnya harus terbengkalai seperti ini. Oke, sekarang saya berdiri di lantai 4. Ada suara deras air ya, beraya di sini. Sepertinya di bawah. Jadi kalau dari informasi, dulunya itu ini hutan gitu ya, perkebunan sebagian. Terus dijadikan wisata, hingga akhirnya kembali lagi ke alam terbuka seperti ini. Jadi intinya dari hutan kembali ke hutan. Kayaknya memang mereka itu pakai botol-botol plastik ya. Kalau untuk minuman tuh banyak banget di sini ya. Di sini banyak sekali saya temukan beberapa yang sering dipakai mungkin untuk minum-minum ya. Kayak gelas-gelas apa plastik. Kayaknya dipakai untuk minum-minum. Saya juga di sini menemukan ada kayak bekas tisu, tapi mungkin ada kondomnya di dalamnya. Ada kondomnya di dalamnya baraya. Ini kondom nih, tisu dan beberapa kondom. Jadi kayaknya bekas pakai gitu kondomnya. Astagfirullah. Banyak banget sampah di sini. Ini lantai paling atas apa ya? Kita coba lihat baraya nih. Wow, kok banyak kertas-kertas ya? Entahlah. Kita coba lihat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini lantai 5 dan halaman luas kayak gitu ya. Jadi kayak jalan raya. Saya berdiri di paling atas nih baraya nih. Jadi di sebelah sana itu ada goa. Di hutan-hutan ini itu ada goa. Saya pun penasaran, nanti kita lihat goanya seperti apa. Kalau berkesempatan ya, baraya kita naik ke atas. Melihat goanya seperti apa. Kita ke bawah lagi aja baraya. Tangganya curam. Sedikit ini merinding. Kaki saya bergetar, agak renyem, kakinya agak renyem. Oke, baraya sampai di sini videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari 0 menit sampai akhir ya. Kembali lagi saya ingatkan, mudah-mudahan keluarga kita, kerabat kita, teman dekat kita selalu dalam lindungan Allah, dan jangan lupa selalu awasi anak kita dalam bergaul. Lingkungan pergaulannya seperti apa, kita harus terus awasi agar tidak terjerumus hal-hal yang tidak diinginkan baraya, seperti yang sudah-sudah seperti dalam video ini yang saya bahas sekarang. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, diklik tombol like-nya. Saya pamit, selalu berpikir positif. Assalamualaikum.